Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan senantiasa terlimpahkan untuk seluruh pemirsa. Demikian rahmat Allah dan berkahnya, insya Allah. Hati-hatilah dengan kenikmatan dunia. Demikian tema sesi kali ini, pemirsa. Apa itu kenikmatan dunia? Yaitu segala nikmat yang hamba rasakan di dunia ini dengan diperolehnya dari materi. Jadi kenikmatan dunia ini diperoleh dari materi, sedangkan kalau kenikmatan akhirat kita bisa peroleh dari rahmat Allah. Itu bedanya, pemirsa. Jadi kenikmatan dunia itu saat hamba Allah berlimpah harta sehingga apapun keinginan yang sifatnya duniawi dia bisa penuhi, bahkan cenderung untuk berlebihan, keinginan yang tidak ada batasnya, tiada henti. Sudah terpenuhi keinginan satu, muncul keinginan yang kedua, ketiga, dan selanjutnya. Dan dia bergembira dengan keadaan seperti itu, kenikmatan dunia itu, dan dia sungguh menikmatinya hingga dia mencintai dunia ini. Jadi saat sudah sampai mencintai dunia, pemirsa, itu dampaknya biasanya mereka melupakan kehidupan akhirat dan melupakan pertemuan mereka dengan Sang Penciptanya. Ada beberapa firman Allah yang menjelaskan mengenai kenikmatan dunia ini, pemirsa. Baik, kita coba simak, kita buka kitab suci kita, Al-Quran, yaitu pada surat Al-An'am, surat ke-6, pemirsa. Kita sudah pernah pelajari juga, namun kita tidak ada salahnya kita baca kembali, karena ini berkaitan dengan kenikmatan dunia. Jadi surat Al-An'am, surat ke-6, pada ayat ke-44 tersurat demikian: maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami bukakan bagi mereka pintu-pintu segala sesuatu kesenangan, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Maka ketika itu mereka terdiam, berputus asa. Seperti yang pernah kita pelajari bersama, makna dari ayat 44 ini, pemirsa, surat Al-An'am, yaitu saat hamba Allah melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, yang telah Allah berikan petunjuk Allah, firman-firman Allah, mereka melupakan, maka Allah akan bukakan bagi mereka pintu-pintu segala sesuatu kesenangan. Tentunya kesenangan dunia ini, pemirsa. Jadi mereka
bergembira, merasakan dan menikmatinya. Namun suatu saat apabila Allah memberikan siksa sekonyong-konyong tiba-tiba, maka ketika itu mereka berputus asa. Jadi mereka sudah terbuai dengan kenikmatan dunia ini. Apapun keinginan mereka bisa penuhi, mereka bergembira, mereka menikmati dan mereka mencintai kehidupan dunia. Saat itulah Allah timpakan siksanya dengan tiba-tiba, maka mereka berputus asa. Seperti itu kurang lebih pemirsa. Selanjutnya kita menuju ke surat Al-Qasas. Al-Qasas itu surat ke-28. Kita menuju ke ayat 61 pemirsa. Ya, ayat 61. Demikian tersurat, maka apakah sama orang-orang yang kami janjikan kepadanya dengan janji yang baik, lalu dia memperolehnya, dengan orang-orang yang kami senangkan kepadanya kenikmatan kehidupan dunia saja. Kemudian di hari kiamat dia termasuk orang-orang yang dihadirkan dalam neraka. Jadi ini Allah sudah sampaikan petunjuknya bahwa tidak sama hamba yang sudah Allah janjikan kepadanya janji yang baik dengan hamba-hamba yang memang Allah senangkan kepadanya kenikmatan kehidupan dunia saja pemirsa. Mereka kelak di kemudian hari, di hari kiamat, mereka termasuk orang-orang yang dihadirkan dalam neraka. Jadi itu siksa Allah pemirsa. Jadi itulah kesenangan dunia yang hanya sesaat, yang kadang-kadang hamba ini terlena, terbuai hingga lupa dengan kehidupan akhirat. Selanjutnya kita menuju ke surat Az-Zumar, yaitu surat ke-39. Kita langsung ke ayat 49 pemirsa. Di sini tersurat, maka apabila manusia ditimpa bahaya, dia menyeru kami. Kemudian apabila kami berikan nikmat kepadanya dari kami, dia berkata, sesungguhnya diberikan kepadaku nikmat itu hanyalah karena ilmu. Bahkan itu adalah ujian, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Ini maknanya dari mereka yang mendustakan petunjuk Allah, saat mereka ditimpa bahaya, mereka baru menyeru kepada Allah. Tapi saat Allah berikan nikmat kepada mereka, mereka berkata, sesuai ayat ini pemirsa, sesungguhnya diberikan kepadaku nikmat itu hanya karena ilmu. Jadi mereka merasa apa yang mereka dapatkan, kelimpahan harta itu, kenikmatan dunia ini, mereka merasa merekalah yang berusaha, berupaya, dan mereka mendapatkan itu semua karena
mereka merasa mampu, mereka merasa bisa, mereka merasa layak, dan dari kepandaian mereka, dari ilmu-ilmu mereka yang mereka pelajari, dari kemampuan dan mereka merasa memang berpengalaman untuk mendapatkan harta, mereka merasa merekalah yang berusaha. Jadi mereka tidak paham pemirsa. Jadi saat itulah mereka itu bisa dibilang hamba-hamba yang ingkar, karena sebetulnya apapun yang terjadi itu adalah kehendak Allah, karena manusia tidak memiliki daya upaya dan kekuatan apapun. Semua milik Allah dan seizinnya. Jadi mereka merasa mereka yang mendapatkan, mereka membanggakan diri mereka, mereka mengatakan atau menyatakan atau beranggapan bahwa mereka mendapatkan semua itu, kelimpahan harta itu. Mereka merasa merekalah yang mampu mendapatkan. Jadi akhirnya ada unsur membanggakan diri pemirsa, yang nanti akan efeknya akan banyak, yaitu kesombongan, merendahkan yang lain. Seperti itu contohnya pemirsa, misalnya ya seperti itu. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kita langsung menuju ke surat berikutnya pemirsa, yaitu surat Asyura itu surat ke-42 pemirsa. Kita langsung menuju ke ayat 20. Demikian tersurat, barang siapa menghendaki keuntungan akhirat, akan kami tambahkan keuntungan itu baginya. Dan barang siapa menghendaki keuntungan dunia, kami berikan sebagian dari keuntungan dunia kepadanya, dan tidak ada baginya suatu bagian pun di akhirat. Jadi ini menggambarkan bahwa hamba-hamba yang hanya menghendaki keuntungan dunia, kenikmatan dunia, kehidupan dunia, Allah akan berikan sebagian keuntungan dunia itu. Namun pada akhir zaman, setelah kiamat, kita di akhirat kelak, di alam pokok, mereka tidak mendapatkan bagian sedikit pun keuntungan akhirat. Jadi itu empat surat dan 4 ayat yang Allah sudah jelaskan mengenai kenikmatan dunia ini pemirsa. Jadi sebetulnya kenikmatan dunia ini ya, kalau kita semua menyadari pemirsa bahwa betapa singkat hidup di dunia ini, tapi banyak hamba yang begitu antusias untuk mengejar kenikmatan dunia ini, hingga mereka bergembira dengan nikmat dunia ini sampai mencintai dunia ini. Saat itulah mereka niscaya akan melupakan kehidupan kelak di akhirat. Jadi mereka lupa akan pertemuan mereka kepada Allah di akhirat kelak. Mereka terbuai dengan dunia ini. Mereka sangat mencintai dunia ini. Jadi biasanya mereka yang
merasakan kenikmatan dunia ini, pemirsa, berhati-hatilah, karena kebanyakan dari mereka setelah mereka mampu mewujudkan seluruh keinginan mereka, bahkan keinginan yang berlebihan, mereka bergembira dan menikmatinya, lupa dengan akhirat dan sangat mencintai dunia. Mereka biasanya tidak peduli dengan sesama hamba-hamba Allah yang membutuhkan, hamba-hamba Allah yang fakir, yang miskin, yang kesusahan, yang hidup dalam kesengsaraan. Mereka juga lupa dengan anak-anak yatim piatu. Mereka tidak pernah berbagi. Mereka hanya mementingkan diri mereka sendiri dan keluarganya serta kelompok-kelompok mereka, hingga mereka muncul kesombongan mereka. Mereka merasa lebih dari yang lain. Mereka muncul keinginan akan pujian, akan sanjungan, karena mereka merasa berlimpah harta. Mereka merasa wajib dipuji, wajib disanjung. Mereka memiliki kedudukan sosial yang lebih tinggi dari yang lain. Mereka berbangga diri. Mereka merasa mereka mampu mendapatkan itu semua. Mereka merasa pandai. Mereka kadang merendahkan orang lain karena mereka merasa lebih dari yang lain, hingga mereka menggunakan hartanya untuk memperbudak orang lain. Ini maksudnya kadang mereka mengandalkan harta untuk bisa mengendalikan orang lain, pemirsa. Saat mereka memberikan sebagian dari harta mereka kepada orang lain, biasanya mereka mempunyai maksud lain, sehingga mereka memperlakukan hamba-hamba yang mereka berikan harta, sebagian harta itu, mereka dengan mudahnya, dengan seenaknya mengatur kehidupannya. Mereka apapun yang mereka kehendaki, hamba-hamba yang lain itu harus memenuhinya, harus menurutinya. Seperti itulah yang sebetulnya itu sudah masuk ke tersesatan, pemirsa. Jadi hati-hatilah dengan harta yang berlebih. Hati-hatilah dengan kenikmatan dunia ini yang akan membuat kita lupa diri. Memang kita tidak mengenal diri akhirnya, dan kita tidak akan paham harus berbuat apa di dunia ini yang Allah ridhoi, dan mereka tidak akan memahami akan kembali kemana. Bahkan mereka tidak peduli. Mereka merasa hidup di dunia ini adalah suatu keindahan, kenikmatan yang mereka kadang berharap untuk hidup selama-lamanya. Jadi mereka inilah sudah tersesat, pemirsa. Selanjutnya mungkin kita akan pelajari lebih lanjut di sesi selanjutnya, pemirsa, yang berkaitan dengan duniawi ini, yang sebetulnya ini kalau kita jabarkan lebih luas, memang banyak poin-poin yang harus kita
kaji pemirsa. Namun ini adalah hanya garis besar bahwa kenikmatan dunia ini kemungkinan akan menjerumuskan hamba-hamba Allah yang tidak berilmu. Jadi, dan kenikmatan dunia ini adalah memang seizin Allah untuk memberi teguran kepada hamba-hamba yang ingkar. Namun kebanyakan memang mereka pada saat Allah siksa dengan tiba-tiba mereka putus asa. Ini gambaran yang pernah di sesi lalu mengenai keterpurukan pemirsa. Jadi bagi hamba-hamba Allah yang tidak berilmu, saat Allah memberi siksa yang keras yaitu dengan keterpurukan, biasanya mereka langsung berputus asa. Baik pemirsa, sementara sesi ini kita sudahi sampai di sini dulu. Insya Allah kita akan berjumpa di sesi selanjutnya. Terima kasih atas waktu yang telah pemirsa luangkan untuk menyimak. Mohon maaf bila ada penyampaian atau pemahaman yang saya sampaikan mungkin bagi beberapa pemirsa ada yang kurang sepaham atau kurang berkenan. Sekali lagi saya mohon maaf lahir batin. Demikian pemirsa, saya mohon pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.